hati-hati masalah tahun baru. Kita udah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih, ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah, atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nah dari kemarin ya. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita nggak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M saya bayar. Gak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru. Menyebut 3 agama. Nah ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Tapi kaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum bagian dari mereka. Habislah nasib saya ya. Saya disebut Yahudi, Pak. Yahudi ceramah di masjid. Kira-kira gimana itu? Gawat loh definisi itu. Maka hati-hati membangun definisi di sini. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Barak, al-isnad minad din, fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Ya, kata Ibnu Sirin juga ya. Kata Ibnu Sirin, kata ulama-ulama salaf Ibnu Barak, hati-hati, fanzur, hati-hati kamu lihat-lihat, kamu ngambil ilmu dari siapa? Maksudnya kamu ambil definisi suatu bab ilmu dari siapa? Karena salah nanti tengkar sama bapak, tengkar sama ibu, tengkar sama saudara, tengkar sama imam, tengkar sama jamaah. Ini bahayanya. Jadi kalau begitu bid'ah apa dong Tad? Cepetan dong Tad gitu ya. Kan udah kita sebut Ibnu Taimiyah punya definisi 2. Yang pertama coba dihafalkan, yang menyalahi Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas yang berkaitan dengan akidah dan ibadah. Maksudnya apa? Kalau muamalah nggak masuk, berarti GoPay boleh, duit elektronik, duit kartu boleh. Kenapa muamalah? Itu contohnya. Lalu definisi kedua apa? Yang tidak ada dalil syar'inya, berarti lebih luas lagi. Jadi sebenarnya definisi kedua itu kecerdasan luar biasa Ibnu Taimiyah dalam usul fikih. Meskipun dikritik dalam bab akidah, tapi belum punya kelebihan dalam usul fikih itu. Meskipun nanti dalam bab fikih beliau tidak seberhasil di dalam usul fikih. Fikih itu nanti fatwa boleh tidak boleh. Usul fikih itu cara berpikirnya, cara menggalinya. Kalau masih ada dalilnya,
Misalnya ada ulama sana, dia punya dalil dan dalilnya pas dengan sistem mereka, maka tidak disebut dengan bid'ah, meskipun beda dengan saya. Tidak semua orang berdalil itu benar. Kenapa? Setelah dalil ada namanya istidlal, cara menggali dalil, dan itu ada manhajnya. Ini yang disebut mazhab. Sesuai nggak manhajnya dengan mazhab Imam Syafi'i, mazhab ini, walaupun saya nggak bermazhab itu. Maka Imam Ibnu Taimiyah mengatakan suatu amalan itu disebut bid'ah kalau gimana? Kalau tidak ada dalilnya atau ulama yang mengatakannya dianjurkan. Jadi dia sudah buat selapang mungkin makna bid'ah. Kalau ada ulama yang mengatakan itu tidak bid'ah, berarti enggak bid'ah. Itu Ibnu Taimiyah. Masalahnya lah itu, ya. Jadi sekarang yang ikut ulama salaf itu kira-kira siapa yang lebih tepat? Maka setelah saya melihat perbedaan begitu, saya memilih kembali bermazhab. Karena ulama mazhab lah yang betul-betul melestarikan ajaran ulama salaf. Karena mereka sudah lebih hati-hati. Kalau tidak ada mazhab, Bapak Ibu Saudara makan Allah, maka sembarang orang akan berbicara sembarangan. Jadi mazhab itu bukan untuk buat agama baru. Mazhab itu hanya menyederhanakan masalah yang liar. Masalah yang bertebaran di Quran dan Sunnah itu diringkas, jadilah mazhab. Jadi mazhab bukan agama buatan imam. Nah, berdasarkan itu kita simpulkan bahwa bid'ah adalah sesuatu yang tidak ada dalil syar'inya dan berkaitan dengan apa saja? Akidah dan ibadah. Meskipun Nabi nggak buat, tapi ada dalilnya, tidak bid'ah. Nabi tidak pernah baca Al-Fatihah 40 kali dalam riwayatnya, tapi Ibnu Taimiyah buat. Kalau kita buat definisi yang Nabi nggak buat bid'ah, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, masuk neraka dong. Kenapa? Dia buat yang Nabi tidak buat. Bahaya nggak tuh? Jadi imam Salafi itu masuk neraka jadinya, apalagi kita. Jadi jangan sedih dulu dinerakain sama orang, karena imamnya ke bawah nanti. Sudah Pak? Kira-kira itu. Kalau ada tanya jawab, ada yang mau dikonfirmasi, silahkan ya. Ini besok masih jam sekolah soalnya ya. Maksimal sampai jam berapa Pak Ketua? Udah bahaya ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ini ada kok. Yang ini ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, masalah kita makan di rumah ada yang lagi berbuka. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa gantilah keluarga Ja'far, bahwa kita disuruh membawakan makanan ke berbuka. Sementara apabila orang yang berbuka tersebut mengamalkan ayat Tuhan bahwa berlimpahlah kamu ketika lapar dan waktu sempit. Jadi bagaimana kita menyikapi Ya, oke. Ya, kayaknya ini penimat berkat atau anti berkat ini. Baik. Bagaimana menanggapi hadis perintah membuatkan makanan untuk orang berduka? Nah, hadisnya riwayat Imam Ahmad. Apa kata Nabi? Ketika keluarga dekatnya meninggal, namanya Ja'far, panglima jihad di zaman itu, beliau pulang hanya namanya, tidak pulang dengan badannya. Kalau itu terjadi, sedih ya? Sedih. Gak usah dibayang-bayangkan, nanti sedih duluan ya. Maka keluarga Ja'far, istrinya, anaknya, saudaranya, kawannya, nah Rasulullah bagian dari keluarga besar itu, sedihnya bukan main. Apa kata beliau? Kepada keluarga besarnya, bukan ke sependuduk Madinah, bukan. Apa kata beliau? Isna'u li ahli Ja'far ta'aman. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far.
Kenapa? Karena mereka yushghilihumul maut. Yushghiluhumul maut artinya sedang dirundung duka kematian Ja'far as-Shadiq. Nabi itu antara bahagia dan senang, antara bahagia dan sedih ya. Bahagianya keluarga beliau syahid, sedihnya kok meninggalkan beliau ya, bercampur beliau itu. Maka Nabi mengatakan tolong kamu buatkan. Jadi Nabi ngomong ke siapa? Ke keluarganya, bukan ke sependuduk Madinah. Isna'u, buatkan. Karena dulu orang nggak PNS Pak, atau nggak pegawai, nggak karyawan kayak orang Chevron. Sakit pun masih ada gajinya, ya kan? Dulu nggak ada sistem itu kecuali di Baitul Mal. Yang kerja di Baitul Mal, amil itu baru ada. Maka untuk membantu mereka mengurangi bebannya, cukup mereka bersedih, nggak usah mikirin makan, dibuatkanlah makanan. Makanannya orang Arab apa? Gandum, kurma. Kalau kurma disimpan di rumah seseorang atau di gudang bisa tahan lama nggak? Tapi kalau kita masak nasi, tahan berapa lama? Sehari basi? Ya, sehari basi. Jadi kalau semua orang memahami, semua tetangga wajib bikin makanan, nanti menggunung nasi di situ Pak, nanti jadi gunung nasi. Kalau ada pohon Natal nih, pohon kematian, nasi kematian ya, kan begitu jadinya. Apakah begitu? Enggak. Maka ulama Indonesia cerdas sekali. Itu hadis dibawa. Datanglah ibu-ibu, emak-emak, mbak-mbak, uni-uni, teteh-teteh, semuanya bawa apa? Bawa beras, bawa telur ke rumah orang yang berduka. Benar nggak? Itu amalannya. Jadi yang dilakukan ulama terdahulu itu mengamalkan hadis riwayat Imam Ahmad. Padahal penelitian saya, kitab Imam Ahmad belum tersimpan dalam khazanah perpustakaan ulama Nusantara, ulama negeri ini, bukan Nusantara yang aliran itu ya, belum ada. Terus dapat di mana? Ternyata mereka membaca karya-karya Imam Suyuti. Ada pembahasan Imam Suyuti tentang memberi makan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang makan? Boleh makan nggak? Oh, ada hadis yang lain. Di hadis yang lain disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi berwasiat, kalau aku mati sembelihlah satu binatang ternakku lalu dimakan di kuburan. Bayangin, udah mati disembelih dimakannya di kuburan, bukan pesta di rumah, pestanya di kubur. Seandainya haram makan di rumah orang yang wafat, maka lebih haram dong makan di kubur. Dan hadis ini sahih di Bulughul Maram, disyarah oleh Imam Son'ani. Bulughul Maram kan karya Ibnu Hajar, imam ahli hadis, disebutkan hadis itu. Gimana dong? Ya, dikubur loh makannya, lebih parah kan? Berarti definisi kita selama ini terlalu lebay, berlebihan. Oh, dia lagi berduka, nggak usah disusahin. Dia nggak merasa susah kok. Kalau dia tidak merasa susah, kenapa kita maksain sok susah gitu? Tapi ini kan masalah khilafiyah. Kalau nggak ada pun makanan, nggak ada apa-apa toh. Nggak ada yasinan, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa sebenarnya. Ketika persoalan perdebatan ini ditaruh di bab akidah baru, ini masalah akidah, nggak ada tawar-menawar. Ini masalah Pak. Itu bukan persoalan akidah, itu persoalan fikih khilafiyah. Ya, fikih khilafiyah. Dan sahabat Nabi dari zaman Rasulullah hidup telah berbeda dalam fikih. Apalagi zaman sekarang, nggak bisa dihindari. Gitu ya. Jadi gimana cara menanggapinya? Tergantung. Antum nanti mau makan di situ boleh, nggak makan di situ juga boleh. Lebih baik bawa beras di situ. Kalau di Jakarta sekitar itu orang kasih amplop. Jadi udah ada panitianya, dia nggak tahu mau yang nangis aja, apa yang sedih aja, yang depan ngasih. Nanti itu dijadikan untuk operasional selama 7 hari. Jadi mereka nggak mikirin lagi. Tapi beberapa orang berduit, dia mikir aku punya warisan orang yang meninggal.
Maka aku ingin bagi-bagi. Maka di Jakarta dulu awal-awal saya 2004 ke sana, ada beberapa orang kaya ketika dia melakukan yasinan, dia bagi-bagi duit. Wah, kita mahasiswa senang. Tambahan beasiswa. Jadi itu proyek mahasiswa itu dulu ya. Begitulah. Oke, ada lagi? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan saya ini Ustaz, mungkin tidak ada hubungan dengan tema hari ini, tapi dengan bid'ah pasti ada hubungan. Begini Ustaz, ada satu rumah tangga, dia telah berpisah ya. Tapi pertama-tama dia masih satu atap di rumah. Kalau bid'ah tidak ya. Tapi agama membolehkan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Ya. Dia sudah berpisah. Oke, saya paham. Tapi Ya. dia pakai satu rumah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Kalau fikih tradisional, orang talak itu cukup dengan bilang aku cerai kan kamu, gitu ya. Itu fikih lama, fikih klasik. Di Indonesia, fikih itu kemudian dirampungkan kembali, muncullah namanya kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, walaupun seseorang telah menceraikan pasangannya, itu dianggap tidak sah sampai diikrar oleh pemerintah. Siapa itu? Hakim. Biasanya hakim yang bijak selalu berusaha mengislah dulu, dirujuk dulu. Kalau mungkin dirujuk. Kalau tidak, baru dipisah. Itu adabnya mereka, dan mereka sudah punya standar-standar seperti itu. Kalau ditanya hukum, itu bukan bid'ah, Pak. Itu haram. Orang setelah cerai itu hanya boleh di masa iddah dapat hak tempat tinggal. Lewat masa iddah tidak dapat lagi. Tapi kalau nanti sudah tidur bareng lagi, berarti udah rujuk, Pak. Karena kembali rujuk itu sebelum habis masa iddah nggak perlu pakai lafaz aku rujuk kamu, nggak perlu gitu. Cukup maafin aku dek, ya maaf bang, gitu udah selesai. Itu udah rujuk. Mungkin dia telah rujuk, siapa tahu, atau malah merajuk. Gitu Pak ya. Nah, kalau itu terjadi, emang mereka udah nggak sekamar lagi, itu nggak boleh tinggal mereka. Harus kasih tahu benar-benar. Karena negara kita bukan negara otoriter, maka hakim nggak boleh paksa kan? Kalau di zaman dulu itu bisa dipaksa Pak, untuk bisa. Di zaman-zaman khilafah Islamiyah dulu. Kalau sekarang kan enggak. Nah, dia nggak mau gimana? Itu benar-benar ikut salaf. Maka ikut tiga imam ini betul-betul ikut salaf. Itu definisi mereka. Jadi mereka tidak mau kamuflase, tapi definisi mereka seperti itu. Di luar itu tidak disebut salaf, meskipun saya ikut ulama salaf beneran, karena definisinya sudah mentok, karena nggak belajar sejarah dengan baik. Di sejarah Islam jelas, sejarah hadis jelas, yang disebut salaf itu cuma 3 abad pertama. Maka orang ikut mazhab yang 4 itu sudah salaf. Tapi di kalangan salafi, karena definisi salafi itu hanya tiga imam itu ya. Karena 3 imam inilah yang paling dianggap mewakili salaf oleh mereka. Jadi itu bukan kamuflase, itu adalah keyakinannya. Maka tidak semua orang punya keyakinan asumsi itu benar. Saya yakin 100%, kalau nggak percaya kita saksi di hadapan Allah, itu kan bukan bukti kebenaran. Kan banyak orang begitu. Kalau kamu nggak percaya, kita saksi di hadapan Allah. Orang yang suka sumpah itu rata-rata pembohong atau bodoh. Ya, kenapa? Sumpah itu hanya dipakai di saat-saat genting. Saat-saat genting, makanya Allah, karena Quran itu penting dan genting, isinya wadduha, bersumpah Allah Ta'ala, karena penting dan genting gitu. Kita kan nggak sepenting itu, emang kita nurunin wahyu. Siapa yang jamin kita benar-benar ada di jalan salaf? Kan nggak ada. Nah, mereka itu menganggap sudah benar-benar, tapi kan kita sudah uji.
Ibnu Taimiyah itu tidak benar-benar mengikuti salaf. Dia masih beda dengan Imam Ahmad, masih beda dengan Imam Syafi'i, beda dengan Bukhari. Siapa lagi? Muhammad bin Abdul Wahab pun beda dengan Ibnu Taimiyah. Bin Bas beda dengan Ibnu Taimiyah, beda dengan Muhammad bin Wahab. Apalagi Syekh Albani paling banyak bedanya. Syekh Albani itu rekor perbedaan terbanyak. Ibu-ibu ini boleh pakai emas, itu semua mazhab bilang begitu. Tapi Syekh Albani bilang haram. Ulama 4, kalau ada bapak ini mencerai istrinya lagi marah, jatuh talak. Tapi bagi Ibnu Taimiyah tidak. Berarti Ibnu Taimiyah tidak ikut salaf? Enggak juga. Dia dapat riwayat lain. Itu. Jadi salaf itu banyak, bukan satu. Jadi kenapa mereka begitu? Bukan kamuflase. Mereka itu mengikuti zonnya. Zon itu persepsinya, asumsinya, yang kemudian diyakininya sebagai sebuah kebenaran mutlak. Itu aja persoalannya, ya. Dan mereka bilang, enggak, ini ada dalilnya. Ya, yang bilang dalil itu cocok sama kamu kan kamu, bukan kita, bukan Allah, bukan Rasulullah. Apakah ada jaminan Salafi sekarang itu betul-betul ikut Rasulullah? Kan nggak ada juga. Sama, nggak ada juga jaminan saya ini kita semua benar-benar ikut Rasulullah. Semua kita sedang berusaha ikut Rasulullah, tapi tidak ada jaminan benar-benar ikut Rasulullah. Ini harus diluruskan itu. Orang kalau mau memahami ini disebut dengan munsif atau insaf, mau mengukur diri. Jadi jangan suuzon juga. Salafi tidak suuzon, tapi apa? Akhta'a fi zan, keliru dalam zon, itu baru benar. Khata' fi zan, keliru dalam zon. Gitu ya. Ada sebab lainnya, karena Ibnu Taimiyah rahimahullah orang yang paling banyak menyebut dirinya ikut salaf di kitab-kitabnya. Inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf, inilah salaf. Itu beratus-ratus dia ngomong itu, sehingga si pembacanya mengira itulah yang benar-benar salaf. Ada kaidahnya itu, Pak. Kalimat salah dikatakan 1000 kali itu benar, orang akan mengatakan itu benar. Kalau dalam dunia jurnalis, kebohongan yang diulang 1000 kali sebagai kebenaran akan dianggap benar. Itu senjata orang zaman Orba dulu, ya kan? Maka beritanya dulu cuma TVRI doang, Pak. Ya dianggap benar, nggak ada konflik. Sekarang itu sebenarnya sudah banyak kebaikannya, tapi karena pemberita itu banyak, the bad news is the best news. Berita terburuk itu rate-nya pasti terbaik gitu, Pak. Makanya lomba-lomba buat berita yang terburuk. Jadi nggak usah percaya sama pemberitaan itu, ya. Santai aja nontonnya, nggak usah khawatir lah, ya. Ya, kayaknya masih ada lagi nih. Jadi kita membesar ini terkait masih dengan apa namanya itu akidah ya, meluncing. Kalau saya bilang ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan salafullah ini terutama dalam hal keyakinan tentang tauhid itu memang sangat jauh ya. Ini pertanyaan saya seperti ini, apakah seseorang akan diadili atau dihukumi di pengadilan Allah kelak karena kesalahan pemikiran dalam hal akidah tauhid, misalnya meyakini Allah berfirman di atas arsy? Ya. Setelah lama merenungi, kenapa Allah itu tidak pernah sebut aliran apa yang bakal masuk surga? Ya? Nggak ada kan? Ternyata di dalam Al-Quran itu disebutkan Allah itu yaghfiruz dzunuba jami'ah, mengampunkan semua dosa, dosa fisik, dosa batin, dosa pemikiran, selain syirik, maduna syirk, selama itu tidak syirik. Maka kesalahan orang meyakini Tuhan duduk di aras, insya Allah diampuni Allah, insya Allah. Karena memang tidak ada yang clear tentang Ar-Rahman al-Arsy istawa. Ada pemahaman yang lebih menyejukkan. Apa itu? Dari 6 ayat atau 7 ayat, Sumastawa alal ars, Ar-Rahman alal arsy istawa, ternyata dari semua itu terlihatlah kekeliruan Ibnu Taimiyah dan kebenaran ulama Ahlus Sunnah yang lain. Apa itu?
Ibnu Taimiyah mengatakan yang bersemayam itu zatnya, duduk di atasnya, benar-benar di atas. Ternyata ayat Quran tidak satu pun membicarakan itu. Di surat Taha Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tidak ada kalimatnya Zatullah istawa 'alal 'arsy. Istawa Zatullah 'alas, gak ada ayatnya. Bersemayam zatnya gak ada. Yang ada apa? Ar-Rahman, yang maha pengasih, bersemayam terhadap aras, di atas aras. Aras itu meliputi langit dan bumi. Maka aras itu adalah simbol dari Rahman. Maka aras itu seharusnya yang dibicarakan adalah rahmat Allah. Rahmat Allah. Kenapa? Nama Allah dikaitkan dengan aras. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yang maha pengasih, sumber semua rahmat, bersemayam di atas aras. Nggak ada kalimat zat di situ. Jadi seharusnya kalau bahas aras tambah cinta sesama makhluk, apalagi kepada Khalik. Ini bahas aras malah tambah benci ya, Mas Salafi benci ke Sufi, benci ke Asy'ari, Asy'ari benci ke Salafi. Gagal paham. Ya, itu gagal paham. Orang awam nggak tahu makna istawa, mati cuma dengan la ilaha illallah masuk surga insyaallah. Kenapa? Hadisnya ngomong begitu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nggak ada kalimatnya siapa yang jadi Asy'ari, siapa yang jadi Sufi, siapa yang jadi Salafi, siapa yang jadi jemaah tabligh. Nggak ada, Pak. Masuk surga gitu ya. Kenapa dia yang marah? Ya, nggak ada sama sekali. Jadi antara Salafi, Sufi, Asy'ari, titik temunya sebenarnya ada, tapi mereka nggak mau ketemu aja. Titik ketemunya di mana? La ilaha illallah. Mau mereka cukupkan saja dengan la ilaha illallah, selesai masalah. Tapi ada yang cari-cari masalah. Yang diampunkan semua dosa selain syirik. Salafi mulai menuduh Asy'ari dan Sufi musyrik. Di situ masalah besar tidak bisa dipertemukan. Apa contohnya? Ini berkali-kali disebut nih, tawassul. Bagi Asy'ari, bagi Sufi, tawassul itu perkara fikih. Hanya tata cara berdoa. Tawassul, ya Allah berkah Nabi kabulkan doaku, gitu. Bagi Salafi, tawassul itu menyembah selain Allah. Beda konsep nggak? Beda konsep. Maka tawassul yang dimaksud Salafi syirik, tapi tawassul yang dimaksud Asy'ari dan Sufi bukan. Jadi kalau saya minta kepada selain Allah, syirik nggak? Syirik. Benar syirik. Kita tanya, apakah Sufi minta ke selain Allah? Tapi tunggu dulu, apakah semua meminta itu syirik? Ayo, apakah semua meminta itu syirik? Saya minta tolong kepada imam kita, Ustadz, tolong ambilin saya baju. Minta tolong nggak? Syirik nggak tuh? Maka tidak semua meminta itu syirik. Inilah pemahaman Asy'ari dan Sufi, Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan kawan-kawan Salafi tetap bersikukuh, bukan itu. Kamu tawasul, kamu menyembah selain Allah. Gak ketemu. Definisinya gak ketemu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau konsisten, apa yang dimaksud Salafi itu betul syirik, tapi yang dimaksud Salafi itu tidak ada pada Asy'ari, tidak ada pada Sufi, tidak ada pada orang tarekat, tidak ada pada orang yang ziarah kubur, nggak ada itu. Ya, kalau itu kita mau paham aja, nggak akan bentrok. Tapi mereka kan nggak mau paham, kurang mengamalkan ayat afala ta'qilun, ya. Lagi udah deket-deket dan 9 ini. Satu lagi tadi kan kita tentang masalah tasawuf juga. Kebetulan saya ingat salah satu halangan mewujudkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah rata-rata itu ke ulama al-Azhar
hadis, salah satunya dari Syekh dia mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu bertasawuf atau bertasawuf ini juga dikutip oleh Buya Yahya juga salah satunya itu. Jadi kalau memang tasawuf itu menjadi satu kewajiban atau yang wajib dipelajari dan diamalkan, ini pertanyaannya sederhana, bagaimana kita mengamalkan tasawuf ini dalam amal yang banyak kita sehari-hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi kita cerita tentang Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Bukan malam tadi ya? Bukan di sini ya. Sorry, itu saya masih di Jakarta ya. Masih di Bandung, itu daurah di Bandung. Daurah di Bandung hari Ahad kemarin. Ya, dunia terlalu cepat sekali ya. Kayaknya mau dekat-dekat akhir zaman memang kan. Tapi jangan percaya hoax ya. Imam Ghazali sudah jadi hujjatul Islam. Kalau level sekarang udah syekh di atas syekh, profesor di atas profesor, itu hujjatul Islam. Ketika beliau buntu, sudah melewati filsafat, sudah melewati akidah Asy'ari, sudah melewati semua fikih, ternyata beliau kurang di satu bab. Apa itu? Tasawuf. Maka beliau cari guru. Siapa gurunya? Imam ahli zikir, ahli asmaul husna, ahli hadis juga, akidahnya Asy'ari, bertasawuf. Namanya Abu Ali Al-Farmadi. Kita cek namanya, tertulis dalam silsilah thariqat orang yang suka suluk-suluk. Thariqat apa namanya? Naqsyabandi, ada namanya di situ. Tapi di zaman itu namanya thariqat Taifuriyah atau Bayazidiyah, yaitu pengikut Abu Yazid Al-Bustami, atau Junaidiyah, pengikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Nama thariqatnya begitu. Selevel Imam Ghazali masih butuh guru untuk ngapain? Bertasawuf. Kenapa? Tasawuf itu kalau diibaratkan, anak kecil kalau mau baca buku butuh guru nggak? Untuk mengukir kalimat di buku butuh guru nggak? Apa pendapat saudara sekalian? Mau mengukir nama Allah di kolbu nggak punya guru, bisa nggak terukir? Nggak mungkin. Oleh karena itu wajib berguru. Dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ilmu jika kamu tidak tahu. Jika tidak tahunya dalam bab hadis, tanya ahli hadis. Jika tidak tahunya bab fikih, tanya ahli fikih. Jika tidak tahunya ilmu qalbu, tanya ke ahli qalbu. Mungkin istilah tasawuf ini bikin alergi orang, udah kita ganti, kita sebut ilmu qalbu. Pasti semua orang mau. Kenapa? Qalbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali, melebihi lafaz salat, melebihi lafaz zakat, melebihi lafaz masjid. Apalagi sunnah bid'ah nggak ketemu. Cuma berapa buah ketemu tadi? Satu aja. Lebih banyak qalbu. Seharusnya kajian-kajian next time, kalau judulnya bukan tentang qalbu, saya nggak datang lagi sini. Capek ya. Capek kita ngomong bid'ah terus ya. Mulai terancam nih ya. Mau kapan beres kolbunya? Karena kalau bahas sunnah bid'ah, ujung-ujungnya saya akan jadi juri lagi. Nanti jadi juriin Salafi, Salafi juriin Sufi. Udah gitu terus. Mau sampai kapan ini terjadi ya? Kita harus hentikan pada diri sendiri ya. Seandainya para sahabat hidup hari ini, mereka marah-marah kepada kita. Kalian nih mendebatkan hal yang gak penting, kira-kira begitu. Namun karena ini udah jadi fitnah merajalela, bisa ditonton di YouTube, di TV-TV, di tulisan Google, maka kami pun akhir bahas juga. Jadi nanti di antara 10 judul, 9 judul, 3 aja bid'ah, yang selebihnya bab kolbu ya. Pegel. Ya, bid'ah lagi nih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat pada saat ini kebanyakan yang jadi pengikut Salafi ini adalah orang-orang yang berhijrah saja. Oke. Jadi setelah mereka mendengarkan kajian atau ilmu dari ustaz mereka, dari imam mereka, yang timbul dari dalam ini adalah suka menyalahkan orang, seolah-olah menganggap orang ahli semangat, khawarij dan bukan sunnah. Boleh lagi Pak diulang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat pada saat ini kebanyakan yang jadi pengikut Salafi ini adalah orang-orang yang berhijrah.
Sehingga dalam mereka telah mengikuti kajian atau ilmu dari ustaz mereka, dari imam mereka, banyak kita lihat yang muncul dari dalam pikiran mereka adalah suka menyalahkan orang, mengatakan orang ini khawarij, ahli subhat, dan bukan kaum sunnah. Ini yang saya tanyakan, Ustaz, apa hukumnya bagi seorang yang mengatakan mengeluarkan seorang dari sunnah, seorang muslimin dari sunnah? Ini apa hukumnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelum pertanyaan dijawab, saya tanggapi dulu hijrahnya ya. Hijrah itu lagi tren hari ini, khususnya di negeri kita, Indonesia. Ditambah dengan artis-artis yang tobat kemudian menjadi brand dari hijrah. Ya, kita bersyukur itu sebenarnya. Namun ketika kawan-kawan hijrah ini mau hijrah, mereka kan nggak bisa ngaji terus gimana? Cari yang instan. Yang instan itu ada di TV atau di YouTube. Masalah kita adalah konten kajian kita yang moderat, yang ahlus sunnah, yang membawa rahmat itu tidak banyak di dunia sosmed itu. Di dunia maya itu nggak banyak. Yang banyak kajian-kajian salafi. Maka jangan disalahkan kawan-kawan hijrah itu kemudian sering mengkonsumsi kajian-kajian yang seperti itu. Salah kita. Maka nanti masjid kita ini, silakan dibuat programnya, Pak Pengurus, kan sudah ada alat-alatnya lengkap. Direkam semua kalau kajiannya memang berkualitas, ustadz-ustadznya berkualitas, lalu dibuat channel khusus, walaupun nggak buat TV nggak apa-apa, untuk membantu kawan-kawan mengisi kekosongan itu. Mereka kan kuat, ya karena nggak kuat di alam nyata, mereka kuat di alam maya. Nggak punya masjid offline, punya masjid online. Nggak punya pengajian offline, ya udah pengajian online. Itu begitu jadinya. Zaman ini kalau dihitung, Pak, di ilmu marketing itu, orang sekarang kalau mau iklan untuk ke TV itu mahal. Mereka mending ngapain? Iklan di YouTube. Kenapa? Setiap anak muda sampai anak tua, anak tua sudah, kita juga anak tua sudah, punya di sakunya minimal 1 smartphone, ya kan? Jadi dihitung, masa sebanyak ini jutaan orang ini nggak ada satupun iklan nyantol gitu. Maka mereka buat kalkulasi, sekian dari 100 orang minimal 1, 1000 orang minimal 1. Nah, itu dipakai ilmu marketing itu oleh kawan-kawan ini. Disyukurlah di sini ustadz-ustadz kita di Pekanbaru mau aware itu. Maka muncullah dulu gerakan merekam Ustadz Abdul Somad dulu ya. Itu kan karena masalah itu juga. Sampai sekarang nggak punya TV tuh. Ya, yang punya TV mereka. Di Sumatera Barat sudah ada TV-nya, ya kan? Nah sampai sekarang kita ngoceh aja pada begini dulu. Tapi ya nggak usah begitulah. Nggak usah untuk mengislamkan orang itu kemudian menghabiskan dana untuk hal-hal yang sifatnya maya itu. Yang real aja. Karena dari dulu Islam itu berkembang natural sekali. Nggak bisa dipaksa. Lama-lama yang suka nyala-nyalain itu capek sendiri. Jangan-jangan antum mantan ini. Enggak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau bukan mantan. Tadi ada yang mau nanya? Oke, dikit lagi ada jam segini. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Ya, mengeluarkan seorang dari sunnah. Mengeluarkan seorang dari sunnah itu hanya hak Allah dan Rasulullah. Bukan hak ustadz, bukan hak apalagi jamaah berhijrah ya. Ya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung aja, bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia yang terlihat kita dalam budaya Arab, budaya Nabi itu dengan yang hadis maka syaitan Bikomin. Oke. soalnya kan sekarang banyak yang bentuk masalah kultural ini kan yang kitanya macam budaya-budaya lokal yang wah dengan Islam ini dan sangat karena soalnya kita suka ngarat itu bagaimana Ya, ngarep kali ya. Oke, baik. Coba lihat teks Ibnu Taimiyah tadi. Bid'ah itu yang menyalahi kitab dan sunnah, ijma, qiyas berkaitan dengan dua hal, akidah dan ibadah. Berarti muamalah enggak, tradisi enggak.
Tradisi baju nggak masuk, tradisi mudik nggak masuk, muamalah nggak masuk, gitu. Nah, maka definisikan dulu hadis man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum maka bagian dari mereka. Itu sudah disyarah oleh imam kita. Man tasyabbaha itu tasyabbuh menyerupai dalam dua hal tadi, akidah dan ibadah. Di luar itu nggak apa-apa. Ini contoh, yang pakai baju koko itu siapa sih? Cina, agamanya apa? Apakah kalau saya pakai baju koko saya menjadi pengikut Taoism, Konghucu, Lao Tzu apa itu ya? Apakah saya ikut mereka? Enggak. Maka karena tasabuhnya itu bagian mana? Bukan bagian akidah, bukan bagian ibadah, bagian apa? Bagian berpakaian. Emang Nabi pakai gamis? Belum tentu juga. Tunggu dulu, gamisnya warna apa kan nggak ketahuan. Ya, ternyata Nabi itu di hadis Imam Bukhari, Muslim suka memakai gamis Rumi. Apa arti Rumi? Dari Romawi. Apakah Nabi mengikuti orang Nasrani? Orang Nasrani itu selalu pakai jubah itu di gereja-gereja mereka pakai. Apakah ketika Nabi sama bajunya mereka disebut tasyabuh? Tidak. Hati-hati masalah tahun baru. Kita udah berkali-kali juga sebutkan itu. Tahun baru itu persoalan akidah, ibadah atau apa? Ya, jujur aja nih. Ini antum tahu apa? Merayakan tahun baru itu masuk kemana? Akidah, ibadah atau bukan sama sekali? Coba cek dulu. Ada nggak ritual dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nah dari kemarin. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita nggak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi. Tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya, coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka, kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu. Dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, menyebut 3 agama. Nah ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalah, bukan bab akidah.
Ini contoh ya, ini contoh bang, jangan salah di situ. Tasyabuh ya, hati dalam bab tasyabuh itu. Kalau seandainya cuma dengan begitu disebut tasyabuh, maka Nabi adalah orang yang pertama tasyabuh. Apa kata beliau dalam Sahih Bukhari? Inni uhibbu an attabi'a ahlal kitab fi ma lam yu'mar. Aku senang mengikuti ahli kitab untuk hal-hal yang tidak diperintahkan. Apakah Nabi kemudian disebut menyerupai ahli kitab? Enggak. Jam 9 Pak. Udah ya? Satu lagi Pak. Satu lagi. Mana nih orang? Assalamualaikum Ustaz. Orangnya ada yang menghilangnya Ustaz. Waduh, ilmu menghilang. Makanya Ustaz yang kelihatan. Iya, iya. Ada dua pertanyaan kayaknya. Pertama, apakah ini benar hadis? Kalaupun hadis ini benar, bagaimana cara kita menyikapinya? Masalah bunyinya setiap yang diadakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Yang kedua, bagaimana cara kita juga menyikapi setiap kita beribadah itu kita harus ada dulu dalilnya baru kita kerjakan, dan setiap perkara dunia kita bebas untuk melakukannya sampai ada dalil yang melarangnya. Oke. Jadi mohon penjelasannya. Jawaban ringkas ya. Ya. Yang pertama ada hadisnya riwayat Imam Muslim. Man ahdasa fi amrina haza, bahkan di Bukhari ya. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fawarat. Siapa yang buat perkara baru yang tidak ada dasarnya dalam agama kita, ini yang disebut dalil, tertolak. Di agama kita, bukan pemahaman kita. Bedakan loh. Beda ya. Nah, kawan-kawan itu mungkin pemahaman dia dianggap dalil. Nah, disinilah musibah terbesar muncul dalam umat Islam. Ketika pemahaman dia dianggap setara dengan dalil, kalau nggak cocok dengan paham dia dianggap bid'ah. Itulah musibah pertama muncul. Ya. Yang kedua tadi tentang bid'ah boleh gimana? Apa tadi pertanyaannya? Oh iya dah, saya udah ingat, gak usah lagi diulang. Selama tidak ada dalilnya tidak diamalkan, kan gitu dalam ibadah. Selama tidak ada dalil yang melarang boleh dilakukan dalam masalah muamalah. Itu bukan hadis, tapi itu kaidah dalam ilmu qawaid fiqih. Qawaid fiqhiyah. Apa kalimatnya? Al aslu fil ibadat haramun atau muharramun. Pada dasarnya semua ibadah itu haram sampai ada dalil yang menyuruhnya. Dan sebaliknya, pada dasarnya semua muamalat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Gitu. Jadi itu bukan hadis Nabi, itu adalah perkataan ulama ahli fikih yang disepakati oleh sebagian ulama besar di mazhab yang 4. Ya. Ini ada permintaan untuk diumumkan hari apa ini? Hari Jumat 21 Februari. Nah, ini alhamdulillah ada ustadz bersanad ini ya. Ngaji hadis itu harus kepada orang yang punya silsilah sanad hadis. Dan ini akan diisi oleh Ustadz Uzair Zulhendri Rais. Bentar lagi doktor insya Allah ya. Ilmunya sudah ilmu doktor sudah. Nah, silakan nanti dihadiri karena kajiannya kajian arba'in. Pemahaman yang dia dapat di Al-Azhar sana dia mau bagi di sini. Bapak nggak perlu ngaji dulu ke Azhar karena pasti pusing. Mereka ngomong bahasa Arab semua. Ya, Ustadz Uzair cukup ngomong bahasa sini. Ya. Semoga kajian nanti Bapak ramaikan seperti diramaikan di waktu-waktu yang lain dan mendapat berkah satu hadis Nabi, nadharallahu ra'an sami'a maqalati. Allah akan beri cahaya siapa saja yang mau mendengarkan hadis-hadisku. Dari siapa? Dari orang yang bersanad. Karena nanti wajahnya bercahaya. Kalau orang suka-suka membid'ahkan nggak bersanad, wajahnya nggak bercahaya. Masuk masjid itu kayak ngeliat orang salah terus. Cahaya di situ artinya cahaya kelapangan dada, cahaya kebahagiaan, cahaya kesolehan. Semoga nanti punya waktu luang. Yang begini yang harus istiqomahi, Pak. Kalau kajian saya ini kan sekali-kali datang.
Kalau kajian Ustadz Zul ini beliau dekat sini ya, tinggal datang. Jadi mohon diteruskan kajian ini, semoga nanti Bapak Ibu termasuk yang dapat syafaat mendengarkan hadis-hadis Nabi. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah dan kurangnya. Semoga Allah tutup ayat kita semua. Nah, ada orang kalau kita berteman sama dia bikin kita semangat. Separuh dari syarat kemursyidan ada pada dia. Tinggal yang satu lagi. Apakah kalamnya berisi ma'rifatullah? Maka kesempurnaan seorang mursyid, seorang murabbi itu buah bibir di sini. Buah bibir di sini, Pak. Jadi setinggi-tinggi makom seseorang, katanya nembus langit, katanya nyantri di langit, terserah dia. Nanti ketika dia berkalam, apa kalamnya? Ini yang paling penting, Pak. Karena kalam itu tanpa dia sadari, dia bisa naik ke atas lagi, atau dia Allah taruh ke tempat yang lebih rendah. Begitu dikatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi banyak orang berbicara, dia tidak sadar kalamnya ini membuat makamnya naik. Tapi juga banyak orang tidak sadar ketika dia berbicara, kalamnya membuat Rasulullah tidak mau lagi memandangnya. Termasuk orang berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram hukumnya. Secara rohani dia sudah di blacklist, nggak masuk ke dalam daftar aulia. Oleh kalau tidak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi banyak ini ya. Mohon maaf Pak. Dulu di masa tabi'in, ada seorang tabi'in ingin menjilat, menghibur seorang raja, khalifah dari Bani Umayyah. Si khalifah ini suka main burung. Untuk menghibur sang raja, apa kata dia? Rasulullah SAW mengatakan bla 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 bla, terakhir main burung. Untuk menghibur raja. Sekarang raja bukan presiden. Di negeri demokrasi, raja itu umat, masyarakat. Maka orang akan menjilat umat cuma untuk menyenangkan hati umat. Dalam ilmu hadis, orang begini mesti dipecat secara rohani. Ya. Gak boleh lagi. Dia bukan dataran para wali. Dia pembohong atas nama Rasul, maka adahu minan nar. Tempat tinggalnya pasti neraka kalau dia nggak tobat. Ya, hadisnya mutawatir. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap tempat tinggalnya di neraka. Mau dia siapa? Mau dia terkenal, mau dia nggak terkenal, mau kiai, mau hafiz, sama. Tolong berhati-hati dalam berguru, ya. Jangan hal yang sekecil ini nanti merusak perjuangan kita. Hati-hati berguru. Udah tahu begitu masih berguru, ya salam, ya. Jahilun murakkab, jahil terstruktur, Pak. Murakkab artinya apa? Nggak sadar kalau dia itu jahil. Akhirnya khalifah ini ngusir orang ini. Kenapa? Dia kira khalifah nggak ngerti hadis. Khalifah di Bani Umayyah sebelum jadi khalifah nyantri dulu. Dengar ahli hadis dulu dia. Baik. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Mursyid itu 50%-nya ada di kalamnya. Apa buah bibirnya. Maka mursyid yang mengarahkan kita kepada Allah, pasti buah bibirnya Allah Rasul, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Ahmad Muhammad. Begitu aja Pak buah bibirnya. Jarang dia berbicara selain itu kecuali lagi bercanda. Maka disinilah terungkap
bahwa martabat kewalian itu beragam. Martabat kewalian. Tingkatan para wali itu, ada wali yang mengajarkan hanya sekedar fi'lullah, perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al. Si wali ini mengajarkan, oh ini loh alam semesta, ini ciptaan Allah, ini biasa. Ini rata-rata nih mursyid di sini. Guru-guru ngaji, ustadz-ustadz di sini nih. Kalau ada orang sakit, oh sabar ya, ini ujian dari Allah, itu mah biasa Pak. Ya. Tapi ada level 2, ma'rifatul asma. Guru yang sudah mengenal nama-nama Allah. Karena pintu menuju surganya Allah, pintu menuju taman-tamannya Allah adalah nama-namanya. Kita di dunia ini cari nama, Pak. Kenapa orang kuliah sampai doktor, sarjana S1, S2, udah dokter mau cari profesor, itu mau cari tambahan nama. Dari di depan namanya atau di belakang namanya ada tambahan. DR, DRS, DRA dulu ya. Teman-teman Pak Mirwan tuh masih ada dokterandes kan? Masih ya? Kirim udah enggak Pak? Dulu orang BA aja udah sangat bangga. Dulu orang SAG, sarjana alam gaib, itu udah bangganya bukan main Pak. Tapi sekarang orang magister aja lewat, ya. Pengen nambah lagi dokter. Begitulah manusia gak puas-puas. Ya. Orang cari nama. Ada orang udah nggak nyari nama gelar akademis. Sekarang dia nyari gelar rohani. Maka dalam dunia tarekat, ujian seorang murid adalah ingin mencari gelar kemursidan. Nah ini ujian para salik. Ingin dapat ijazah dari gurunya supaya disebut sebagai mursyid. Nanti di depan namanya ada gelar syekh. Itu berat itu. Jadi mencari nama itu betul-betul hobi kita. Kita cari nama. Mulai dari gelar. Nggak cukup di situ, di masyarakat orang mau cari gelar. Pak RT, Pak RW, itu gelar juga. Kiai. Nah, kiai ini kan terbagi dua. Ada kiai yang diberikan oleh guru, ada kiai yang diberikan oleh jamaah. Mana yang lebih tinggi, Pak? Jamaah apa guru? Yang ngerti ilmu itu jamaah apa guru? Jadi, kalau antum ini jadi ustadz, ditinggalin jamaah, gak usah sedih. Tapi kalau ditinggalin sama guru, kita bisa sedih, Pak. Paham di situ? Kita ini beda sama jamaah nggak apa-apa, tapi jangan beda sama guru kita. Inilah perbedaan orang bersanad dengan tidak bersanad. Dia tidak takut dengan jamaahnya, dia takut kalau ketemu gurunya dia salah fatwa. Hari ini kita saksikan orang takut sama jamaahnya, orang takut sama umatnya, akhirnya ngibulin umat. Berfatwa yang menyenangkan umat, bukan berfatwa yang kemudian membuat guru-gurunya ridho. Kalau guru kita ridho, Rasulullah pun ridho. Kalau Rasulullah ridho, pasti Allah pun ridho. Ini yang saya sebut tadi. Jika dulu orang menjilat kepada raja-raja, karena dulu monarki di zaman Bani Umayyah, sekarang raja itu rakyat, umat. Maka orang sekarang kan menjilat kepada umat, mencari popularitas. Takut ratingnya jatuh. Takut nggak dipanggil ustadz lagi. Takut nggak ngajar lagi. Maka dia berbohong atas nama Rasul, berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati cari guru, jangan merusak rohani kita cuma karena kita berguru kepada orang seperti ini.
Bapak Ibu makan Allah. Satu kali Nabi SAW ditanya mengenai man khairun nas. Di riwayat lain, man awliyaullah. Siapakah manusia terbaik? Siapakah wali-wali Allah? Apa kata Nabi? Yang orang-orang yang jika engkau pandang mereka, memandangnya, membuat kita teringat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkumpul dengan mereka, berkalam-kalam dengan mereka, membuat hati kita terarah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan dalam kitab ini, ya, Imam Az-Zarruq, Imam Ibnu Ajibah, apa kata beliau ketika menjelaskan kata kalimat di hikam? Was-suhbah fit tariq amrun kabir. Berguru itu dalam menjalani atau menempuh jalan kepada Allah itu amrun kabir. Adalah perkara yang sangat penting. Kita kenapa memilih anak untuk masuk sekolah A, sekolah B, padahal kurikulumnya sama? Karena kiainya, karena gurunya, karena ustadznya. Benar nggak? Kita mau bayar mahal cuma karena di sini ada sistem yang bagus, gurunya disiplin. Untuk anak, untuk kesuksesan dunia, kita begitu Pak. Untuk akhirat begitu nggak? Ya, ketat nggak berguru? Inilah makna dari kalam beliau. Oleh karena itu muncullah suatu kalimat dari Abu Yazid Al-Bustami. Ini bukan hadis ya. Ini kalam ulama salafus saleh, wafat 261 Hijriah. Sezaman dengan Imam Muslim. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Yang tidak punya guru mursyid, maka gurunya adalah syaitan. Nanti was-wasnya yang lain. Itulah yang terjadi pada orang-orang, baik dia orang-orang spiritualis ataupun pergerakan. Ya? Kita udah punya pergerakan nih, harakah, tapi nggak punya murabbi rohani. Punya murabbi, tapi murabbinya pun tidak punya murabbi. Nggak nyambung kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ya siap-siap saja. Was-was yang muncul adalah was-was syaitan. Dikira itu dari Allah. Dikira dari Nabi, padahal dari syaitan. Kita sudah membahas di kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Setiap hari ada khatir, ada lintasan masuk ke dalam diri. Ada berapa banyak lintasan masuk ke dalam diri kita? Nah, ini belum saya sebutkan di Risalah Qushairiyah. Ya. Dalam kitab Imam Al-Kattani disebutkan dalam kitabnya Khabi'atul Qaun. Jadi perbendaharaan alam. Setiap hari ada lintasan masuk ke dalam kalbu kita sebanyak 70.000. Lewat aja. Kadang masuk dengan sebab nonton TV, dengerin pengajian, melihat tetangga, melihat ada orang tengkar, melihat ada orang yang mesra, melihat ada orang maksiat, melihat ada orang taat, itu muncul 70.000. Sedangkan jam kita cuma 24 jam. Tinggal dihitung Pak, berapa detiknya itu. 70.000 masuk setiap hari. Kalau itu tidak dibarengi dengan cahaya kalbu, maka lintasan ini belum tentu dari Allah. Jika lintasan itu dari Allah, ciri-cirinya bertambah ma'rifatnya kepada Allah. Dia mengenal Allah lebih banyak. Nomor 2, jika itu berisi perintah kebaikan, maka dia dari malaikat.
Jika itu bersumber dari diri kita, biasanya tumbuh syahwat. Jika bersumber dari syaitan, dari iblis, maka yang terjadi apa? Bertambah syak dan was-was. Bertambah sombong. Nah, ini tadi saya cerita tentang Nabi Adam. Nabi Adam yang goda siapa? Bukan setan, Pak, langsung engkongnya. Siapa? Iblis. Namanya siapa tadi? Azazil. Bahasa Arabnya Haris. Tolong diingat. Setan ini setiap hari ngirim tentaranya sekitar 70.000 kepada orang-orang. Ini disebut bayangan-bayangannya atau tentara-tentaranya. Di Quran disebut junud. Tentara Allah, tentara setan. Ada dua. Jadi si Azazil ini, Bapak harus tahu, Azazil ini dulu bertirakat di surga. Sampai dia dekat kepada Allah dan memandang Allah, berkalam-kalam dengan Allah. Maka si iblis punya ma'rifatullah. Hati-hati. Si iblis punya ilmu ma'rifat, Pak. Iblis ini punya ilmu bagaimana cara menceritakan tentang Allah. Si iblis ini kemudian mempunyai 70.000 prajurit ring 1. Ring 1 kita sebut nih, 70.000. Ini ring 1 ini, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika Azazil tugasnya menggoda para nabi, maka ring 1 ini tugasnya apa ya? Menggoda para wali. Jadi wali-wali Allah itu dikirimin kepada mereka kalam-kalam yang dulu didapat oleh Azazil waktu dia bertirakat di surga. Hati-hati, Pak. Ya. Jadi tidak semua kalam-kalam rohani yang didapat oleh seseorang, meskipun itu tentang Allah, itu semuanya dari Allah. Siapa tahu dari iblis. Tapi yang dikatakan iblis benar nggak? Jika itu tentang bab hakikat, dia benar. Nih, coba kita bilangin, kita kasih tahu. Iblis pun nggak berani berbohong tentang hakikat, Pak. Nggak berani bohong. Jadi kalau dia cerita tentang keesaan Allah, keindahan Allah, itu dia nggak berani bohong. Maka ketika si tentara-tentara iblis ini, ring 1 ini turun kepada para wali, kalam yang didapat wali jika dia dapat ilham, itu persis sama seperti yang didapat dengan iblis. Persis sama. Kalau enggak, mana mungkin Nabi Adam bisa terpedaya? Mana mungkin seorang barat sisa itu bisa tergelincir? Enggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Makanya kalimat belakang dari teks ini, wala yadulluka 'alallahi maqaluh, tidak mengajarkan kepada Allah tentang Allah kalamnya. Tentang Allah itu dibagi 4. Untuk fisik namanya hukum syariat. Untuk nafsiyah kita, jiwa kita namanya thariqah. Untuk pemahaman kita namanya haqiqah. Untuk keilmuan kita disebut dengan ma'rifah. Ini pembagian begini ulama kita yang bagi, Pak. Ya. Sebagaimana ahli fikih boleh membagi hukum, ahli hadis boleh membagi jenis-jenis hadis, maka ahli qalbu pun membagi supaya muridnya gampang memahami. Bagaimana? Kenapa saya sebut 4 tadi? Syariah, thariqah, apa tadi? Haqiqah, hakikat, ma'rifat. Si iblis bawa ma'rifat, paling ujung. Jadi semua orang beramal supaya dapat paling ujung ini. Iblis kan dulu sudah dapat ini. Dan dia simpan dalam memorinya. Dia kirimlah memori itu kepada
tentaranya ring satu tadi. Tentaranya ini datang kepada wali-wali, membisikkan hal yang sama. Cuma ingat, nomor 2, 3, dan 4, iblis bisa menyamar. Tapi nomor 1, yang paling bawah tadi apa? Syariat. Itu iblis nggak bisa nyamar, Pak. Iblis nggak bisa nyamar. Jadi setinggi-tinggi makom seorang wali kiai, itu tetap testing awal dan akhirnya itu di syariat. Dan itu terlihat dari kalamnya. Maka gampang ngecek ini wali Allah atau wali setan. Ini mohon maaf nih. Di antara wali-wali itu, ada wali namanya wali sufi. Karena dia soleh. Ada wali namanya malamatiyah. Malamatiyah ini wali, tapi tidak mau menunjukkan kesolehannya. Jika mereka ada di sisi kita, mereka itu ujian bagi kita, Pak. Mereka itu nguji Pak Mirwan. Sholatnya nanti khusyuk atau ingat orang itu. Nanti kalau Pak Mirwan ketemu, Pak, kita lagi sholat nih, depan masjid dia berisik. Dia nggak ikut sholat sama kita, padahal dia nanti sholat juga. Berisiknya bukan main. Dalam sholat, Pak Mirwan bilang, ini iblis ini. Laknat ente. Ada kalimat begitu, udah kemasukan iblis. Jadi orang-orang ini namanya wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Adanya dia, itu nguji kita, kita bakal menghujat dia atau tidak, disebut malamatiyah. Suatu kali dulu ada, saya sering cerita ini ya, Quthaib Alban, murid dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya dinukil oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dalam kitabnya Zubad. Apa kata beliau? Suatu kali Quthaib Alban, di saat orang sholat di masjid, seorang qadhi agung telah memimpin sholat. Tapi Quthaib Alban ini mirip-mirip kayak wali majzub. Siapa contohnya ya? Habib Syekhon lah ya. Bikin berisik di luar. Maka terganggulah orang dalam masjid. Hampir semua terganggu. Selesai sholat belum zikir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung orang ini berdiri. Si imam ini. Dan dia menerobos shaf. Sekedar ingin jambangin, ingin kasih pengajaran kepada orang yang berisik di depan masjid. Apa kata si hakim yang jadi imam ini? Wahai musuh Allah. Wah, kalimatnya langsung begitu. Hati-hati, Pak. Ini ciri-ciri orang nggak lolos kalau kena uji wali yang level 2. Kalau sama wali level 1, kebanyakan kita bener. Ya bener, dia soleh, pakai serban, pakai gamis, pakai sajadah, pakai tasbih. Kita gampang tahu. Tapi kalau wali level 2 ini, kita susah mengenalnya. Dikata-katailah ya oleh si imam ini. Jadi imam ini, apa yang dia kata-katai dalam sholatnya, itu keluar semua. Ya, Quthaib Alban senyum aja. Akhirnya Quthaib mengatakan, wahai Tuan Hakim, Tuan Qadhi, Tuan Imam, semua gelarnya disebut. Apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban dia? Enggak. Tahukah engkau, wahai Tuan Qadhi, Tuan Hakim, akulah ilmu yang Allah engkau tidak tahu itu. Bingung dia. Baru situ Pak dia kemudian melepaskan orang ini. Baru dia sadar. Oh iya juga ya. Lagi sholat, kita terganggu nggak sama orang begitu. Ya. Ini kejadian juga Pak waktu saya lagi khutbah di komplek tadi sono. Orang lagi bangun di depan masjid. Lagi khutbah, lagi sholat, datang truk. Dari tadi dia nggak datang. Pas kita lagi sholat, dia turunin tuh pasir. Orang nurun pasir berisik nggak Pak? Masjidnya belum ditutup seperti ini, masih kebuka separuh.
Berisiknya bukan main. Jadi imam. Dalam hati kita, waduh, ternyata Kuthaib Alban zaman baru, tukang pasir, Pak. Habis sholat, itu muazinnya ngutuk-ngutuk. Siapa tuh orang terlaknat yang ganggu kita sholat? Persis kalamnya seperti itu. Ini wali malamatiyah ini. Dia datang nguji kita. Tapi ada wali yang ketiga, wali setan. Ya, wali setan, hati-hati, Pak. Alamnya ma'rifat, 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 ma'rifat. Diuji sedikit dengan syariat, dia mulai kemudian menghindari. Wali itu kalau seandainya, nih mohon maaf, seandainya Bapak Ibu ketemu dia tidak sholat, belum tentu dia nggak sholat. Kalau wali bener ya. Kita ketemu dia kelihatan nggak sholat sama kita. Itu belum tentu dia nggak sholat, Pak. Gimana maksudnya? Ini seperti Kuthaib Alban tadi. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni yang tidak sempat pergi haji, lalu semua bekalnya dia kasih ke temannya. Ketika temannya pulang, temannya mengatakan apa? Selamat ya ente haji mabrur. Jadi temannya menyaksikan bahwa dia tawaf di Masjidil Haram. Apa itu, Pak? Jadi wali-wali Allah ini salah satu khususan mereka, Allah buat diri mereka bisa mecah. Entah malaikatkah nanti yang jadi wakilkan. Ini bukan khurafat, Pak. Kita sudah banyak kitabnya. Dan zaman ini juga ada. Nggak usah jauh-jauh. Saya punya teman baru belajar sholawat, kangen raudhah. Temennya lagi di raudhah, saudaranya. Apa kata dia? Loh, kok ada saudaraku di raudhah? Pulang-pulang, dia tanya, ente kemarin umroh ya? Enggak, saya di Jakarta gitu. Jadi dia menyaksikan temannya yang sedang berselawat di raudhah, padahal temannya lagi di Jakarta. Itu kejadian, Pak, teman saya. Orangnya masih hidup. Orang biasa. Apalagi wali Allah yang agung. Cuma ini jangan jadi alasan juga Jumatan di Mekah. Jam Jumatannya beda. Kita Jumatan di sini, sono belum Jumatan. Ya, itu nggak alasan juga ya. Hanya wali-wali tertentu yang boleh kita sebut dia Jumatan di sono. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu lebih banyak mujizatnya atau lebih sedikit dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf? Mana yang lebih banyak, Pak? Nabi Muhammad. Di saat Nabi Yusuf tergoda di Mesir, Nabi Yusuf yang ada di Mesir, ayahnya lagi di Yerusalem. Dia melihat ayahnya hadir, lalu ayahnya mukul dia pakai tongkat. Bapaknya di kampungnya, dia lagi di Mesir, udah puluhan tahun gak ketemu. Mau dipukul, rasa sama dia, padahal jaraknya jauh. Nah, ini ada, nanti silakan cari tafsir surah Nabi Yusuf di tafsir Ibnu Katsir. Ya, nanti ketemu. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi wali-wali setan ini ngeceknya cuma satu, syariat. Dia nggak sholat nih, tapi dia mengingkari sholatnya. Jadi wali palsu itu mulai muncul kalam di lisannya. Perlu tuh sholat, berarti dia wali setan. Inilah hebatnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau ada orang tidak sholat, tapi tidak mengingkari kewajiban sholat, dia masih muslim. Saya baru paham, Pak, di situ. Beda sama muridnya. Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang nggak sholat, dia kafir. Imam Syafi'i sudah melihat kenyataannya. Banyak orang yang tidak menunjukkan dirinya sholat,
tapi dia tidak mengingkari sholat. Ya beberapa tahun berikut dia tobat, menjadi wali Allah, jadi kekasih Allah. Ini perlu kita ketahui juga. Allah memilih walinya di dunia atau semenjak alam azali, Pak. Al-Qadim, Allah Qadim. Lalu ada alam sebelum waktu. Alam sebelum waktu disebut dengan azali. Apa namanya? Azali. Jadi kalau ada kiai nyebut azal, itu dia maksudnya. Jadi belum ada pagi, sore, siang, sore, belum ada kemarin, belum ada besok, belum ada sekarang. Itu azali. Alam azali, di alam azali ini Allah sudah hembuskan nafas. Maka muncullah cahaya. Dan Allah sudah tetapkan siapa yang jadi wali-walinya. Jadi walaupun ini di dunia ini orangnya sekarang maksiat, selama dia tidak mengingkari syariat, dengan kalatnya, maka dia mungkin nanti bisa jadi wali Allah. Bapak masih ingat kisah Fudail bin Iyad? Itu perampok, Pak. Fudail bin Iyad itu perampok. Jadi dia kalau ada orang lewat, ya mirip-mirip kayak apa tuh kalau sekarang tempat yang sepi terus ada yang jambret gitu ya. Mirip-mirip begitu. Ini Fudail. Tapi karena rohnya adalah bibit kewalian, ada satu saat membuat dia nanti jadi titik baliknya, dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Junaid al-Baghdadi itu jadi kekasih Allah karena apa? Titik baliknya, rohaninya sudah jadi wali tapi dia belum sadar. Junaid ini kan pegulat. Dia pegulat, Pak. Jadi kalau gulat Pak Mirwan sekali sentil jatuh ya. Junaid. Jadi kalau sekarang jawara lah. Suatu kali untuk hal yang lebih besar, hadiahnya gede, dia berlawanan dengan seorang Habib zuriat Rasul. Apa kata zuriat ini udah tua? Junaid masih muda. Maka wali ini bisa jadi muda. Hei Junaid, ente tahu nggak siapa saya? Saya adalah zuriat Nabi. Saya banyak hutang, saya banyak anak, saya butuh fulus untuk bayar hutang dan memberi anak saya makan. Nanti kalau ente sayang sama Nabi, sayang sama zuriat Nabi, pura-pura kalah ya. Oh berat, Pak. Mau dapat ribuan dinar, tapi dia harus ngalah. Akhirnya dia pura-pura jatuh dan pura-pura kalah. Disitulah dia jadi wali. Ketika dijatuhkan, di situ Allah kemudian angkat kalbunya, karena dia mencintai zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai zuriat Nabi belum tentu kita mengikuti kalamnya, belum tentu kita mengikuti perbuatannya. Cinta aja. Apa kata Nabi? Hibbu ahla baiti hubban li. Cintai ahlu baitku karena engkau mencintaiku. Batas itu. Jika ahlu bait ini tidak ikut Nabi, kita nggak ikut. Kita nggak ada urusan. Inilah makna ya? Man la syaikha lahu syaikhu syaitan. Yang tidak berguru, gurunya syaitan. Dia sudah tahu cara ngecek ini orang wali Allah, wali malamatiyah, wali sufi, wali malamati, dan wali syaitani. Apa bedanya? Dia ingkar syariat atau tidak? Dengan kalam, Pak. Ini di kalam, bukan di perbuatan. Tapi di kalam. Jadi mau dia bermaksiat 70.000 kali setiap hari, selama dia tidak menghalalkan maksiatnya, dia bisa berbakat jadi wali. Tapi mau dia sholat 1000 rakaat, kalamnya kalam ma'rifat, setiap hari bermajelis dengan Allah, tapi dia bilang, sholat tidak wajib, yang halal haram. Udah Pak, itu wali setan. Dari mana kita tahu? Kita taunya dari kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Datang kepadanya setan berupa cahaya, setan yang ring satu tadi, membawa ma'rifat iblis, ma'rifat iblisiyah.
dengan semua kalam-kalam yang mirip dengan kalam yang didapat oleh para nabi dan para wali yang lain. Tapi di ujung, jadi ini berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, Syekh Abdul Qadir Jilani dapat kalam-kalam rohani, isinya ma'rifat, itu dia terima, iya. Ketika si yang punya kalam ini mengatakan, tahukah engkau, wahai Abdul Qadir Jilani, semenjak detik ini, semua yang haram halal bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani senyum. Iblis nih. Iblis ring. Tapi Imam Junaid ditanya, mungkinkah seorang wali berselingkuh? Mungkinkah seorang wali bermaksiat? Mungkinkah seorang wali terjebak korupsi? Mungkin. Selama dia tidak menghalalkan itu. Selama dia tidak menghalalkan itu. Itulah rahasianya. Kenapa pembohong atas nama Rasul langsung tempatnya di neraka, Pak? Karena di kalam. Di kalam ini penting sekali. Apa kata beliau? Al-insan kasyajaratin nabita fil khala. Ruhnya manusia itu, jiwanya manusia itu seperti biji pohon yang tumbuh di tempat yang sepi, di tanah yang tidak ada yang punya. Kalau dia tidak punya guru, ibarat si biji itu kemudian tidak dipindahkan ke tempat yang bagus, lalu tidak dipupuk, tidak dirawat, tidak dipotong rumput-rumput yang ada di sekitarnya, tidak digemburin tanahnya. Kira-kira kalau itu padi, kalau itu jagung, jagungnya berbuah, ada isinya nggak? Kosong. Pernah ngelihat ada jagung tumbuh isinya kosong? Ya. Apa kata beliau? Seorang murid jika tidak berguru seperti tadi jagung tadi, jika tidak dipindahkan sedari kecil ke tempat yang baik, lalu dikasih pupuk, ya dijaga segala macam, dijaga airnya, dijaga panasnya, maka dia akan tumbuh seperti tumbuhnya jagung, buahnya tidak berisi. Dia berzikir tapi hampa, dia sholat tapi tidak khusyuk, dia berilmu tapi tidak ada ma'rifat, dia berilmu tapi tidak ada adab, dia berilmu tapi tambah sombong. Ini dia ciri-ciri orang yang belajar sendiri. Sombong, ternyata buahnya kosong. Hati-hati, Pak. Ada juga orang yang dirawat tapi dipetik sebelum mateng. Nah, ini ada lagi nih kasusnya. Dia sudah dirawat tapi nggak sabaran, dia dipetik sebelum mateng. Kalau pisang dipetik sebelum mateng, gimana, Pak? Kira-kira begitulah. Inilah yang terjadi. Cuma bisa disubstitusi. Dipotong-potong dan kasih garam, lumayan enak juga. Ya, cuma segitu doang, Pak. Nah, inilah yang disebut talbisu iblis, garam-garam ini. Dia belum mateng kok, dipaksain. Cuma kalau dia udah mateng, ini tidak ada akhirnya. Nikmatnya bikin candu. Inilah orang yang berguru, kalau dapat zikir, zikirnya akan bikin lazah di sini. Ada kelazatan luar biasa dalam hati. Tapi lezat ini terserah Allah, kapan Allah mau kasih. Tapi sekali dikasih kelezatan, kita mau cari terus kelezatan itu. Itulah sebabnya kita mau antri di rumah makan yang enak. Kenapa? Kita nggak sabar. Ini lidah sejempol, Pak, lidah kita itu bisa memperbudak orang mau antri. Benar nggak? Itulah sebabnya, Bapak yang melakukan Allah, orang-orang yang tidak berguru, meskipun bijinya bagus, nggak jadi.
Tapi ada orang udah tumbuh nih, udah agak sedang tumbuhnya. Dilihat oleh seorang petani, wah ini kasihan nih kita pindahin. Gak telat kok, masih bisa tumbuh. Sebelum nyawa ini berpisah dengan badan, belum ada kata telat. Berguru dari ahli ma'rifatullah yang bersyariat, yang mengindahkan syariat dengan kalamnya. Ya? Ada orang soleh secara zahir, tapi kalamnya merendahkan orang, berbohong atas nama Rasul. Kita nggak masuk itu. Kita nggak masuk itu, Pak. Ya? Ini sudah melanggar adab badan Nabi. Nah, di sini bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Masih panjang ya. Mau syuruk. Ada kriteria syekh yang ideal. Mau cari guru yang ideal, ini dilengkapi di sini oleh Imam Ibnu Ajibah mensyarah kitab Hikam. Ilmun sahih. Pertama, ilmunya harus sahih. Itu yang tadi saya katakan. Ilmu yang sahih itu, ma'rifatnya tidak membuat dia membatalkan syariat. Ya. Sekarang kebalikan, antum punya guru kebalikannya. Dia syariatnya bagus, tapi dia membatalkan ilmu hakikat. Banyak hari ini? Banyak. Mulai dari yang mengingkari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, yang memusuhi mereka, yang menzindik-zindikan mereka, itu banyak. Sampai yang berbohong atas nama mereka, banyak. Itu sama semua tuh. Gimana Pak? Jangan-jangan kita berguru sama mereka nih. Ya? Ini syariatnya oke, jadi ilmu syariatnya bagus, tapi ilmu hakikat dia batalkan. Ciri-cirinya sederhana, dia ngomong, nggak ada tuh ilmu hakikat, nggak ada tuh tarekat, nggak ada tuh tasawuf zindik. Ini kalau udah ngomong begini ya salam, ya. Jadi berarti ilmunya belum sahih. Sebaliknya, ma'rifatnya tinggi, tapi dia mengingkari syariat, fatal. Wa dzauqun sharih. Zauq yang sharih. Apa arti zauq? Perbedaan antara ahli qalbu dengan ahli fikih satu aja, Pak. Ahli kalam, ahli akidah. Ahli akidah, ahli tauhid, itu sering bercerita tentang Allah beristawanya gimana, turunnya gimana, sifatnya berapa, sifatnya begini, sifatnya begitu, takwil boleh atau tidak, pembagian tauhid. Namanya orang ahli tauhid, ahli di teori. Tapi orang ini kebanyakan tidak merasakan kehadiran zat yang dia ceritakan. Dicek aja sholatnya, Pak. Ini bisa ngomong, Pak. Sajadah ini bisa ngomong, tempat ini bisa ngomong. Apa kata Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Imam Salafus Saleh? Ahli kolbu itu bisa mencium harum semerbaknya kolbu para wali. Jika dia setelah menciumnya, dia akan mengejarnya. Bekas-bekasnya terlihat. Sajadah ini bisa ngomong, siapa aja yang sholat di sini dia bisa ngomong. Kalau kolbu kita harum, kalau kolbu kita ada nur di situ, dia bisa mengecek siapa aja yang sholat di situ. Kenapa? Tempat-tempat di bumi dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong buatlah atau takdirkanlah orang yang menginjakku pagi ini orang yang berzikir kepadamu. Jadi jangan sembarangan, Pak. Ini namanya apa nih, Pak? Lantai ini. Batu apa namanya? Marmer. Batu marmer itu sebanyak ini batu marmer di dunia. Ada yang jadi istana, ada yang di rumah, ada yang jadi masjid. Itu nggak sembarangan Allah pilih. Itu si batu dulu pernah berdoa tuh. Karena batu itu ada spiritnya. Makanya Nabi ketika bersandar ke satu tiang, tiangnya menangis saat Nabi pindah ke mimbar. Kenapa? Di dalam tiang itu ada spirit yang Allah tiupkan juga di situ. Lalu Nabi ngomong, kamu pilih di surga,
Kalau dia di surga, maka dia dikeluarkan spiritnya dari si kayu, dia dikembalikan ke spirit aslinya. Atau engkau tetap menjadi sandaran ke dunia. Baru diam, Pak. Jadi Nabi itu berbicara ke tiang, dan itu terdengar oleh sahabat-sahabat. Nangisnya tiang itu. Zaukun sarih, zauk yang sarih, zauk yang jelas. Perbedaannya cuma satu. Ahli qalbu merasakan Allah, sedangkan ahli akidah menteorikan Allah. Nah, di bab teori ini banyaklah orang salah menyalahkan. Ya. Seorang ustadz mengatakan apa? Akidah Asy'ariyah, orang belajar sifat 20 sesat. Banyak, Pak. Alhamdulillah masjid ini beberapa tahun yang lalu sudah berhasil mengangkat orang ini tidak ngajar lagi di sini. Tempat bejibahku juga ya. Alhamdulillah. Ya. Itu guru-guru Bapak semua di kampung dulu, kiai-kiai kita di kampung itu dianggap sesat sama dia. Dia minta ngaji di sini, tapi giliran pengajian kita dia nggak mau hadir. Ya kan? Nah, ini problem ini. Ini zauknya nggak sorry. Cerita tentang Allah, tapi nggak merasakan. Dalam sholatnya dia membayangkan dia mau ngomong apa. Ya? Menyiapkan materi mau diceramah apa. Orang-orang ini zauknya tidak sorry. Zauk yang sorry, lisannya membaca nama Allah, kalbunya merasakan yang punya nama. Disebut dengan zauk yang sorry. Jadi lisannya dibenarkan oleh kalbunya, kalbunya seiring dengan lisannya. Baru disebut zaukun sarih. Jadi nggak sandiwara. Ya. Ya banyak, saya udah ketemu banyak ahli zikir, Pak, yang pura-pura nangis depan muridnya juga ada. Ya, sebelum ketemu dia basa-basain dulu matanya. Kita lihat. Ya semenjak saat itu saya nggak mau lagi ikut kajian dia, ya. Kita melihat kepalsuan-kepalsuan itu ada. Orang mengira ini kesalahan ahli zikir kalau tidak berguru atau berguru mentok ditinggalin gurunya. Dia kira puncak dari zikir nangis, enggak. Puncak dari zikir adalah ma'rifatul mazkur. Mengenal siapa yang dizikirkan. Itu puncak dari zikir. Bukan nangis. Ya, orang susah juga bisa nangis. Orang kejepit kakinya juga bisa nangis. Ya, orang lagi ada masalah, terus sholat nangis, apakah ma'rifatnya tinggi? Enggak. Jadi standar keimanan seseorang bukan karena dia bisa nangis. Karena nangis itu si iblis waktu menggoda Adam, dia nangis-nangis, Pak. Saya nyampaikan ke kita riwayatnya. Iblis itu waktu goda Nabi Adam, dia nangis-nangis, Pak. Jadi jangan terdaya oleh tangisan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Orang bawa-bawa nama Allah, bawa nama Rasul untuk menyentuh kalbu. Tapi ternyata itu waswas syaitani. Ciri-cirinya itu dia berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, aslinya gergetan, Pak. Ya, dengan orang yang berbohong nama Rasul itu. Cuma karena kita sudah dapat ilmu zikir, ilmu ma'rifat dari guru-guru kita, ya, udah kita nanggepinnya santai aja. Gak tega sebenarnya. Ya. Kalau ahli hadis yang asli, Kiai Ali Mustafa dulu, guru saya, itu ngisi di salah satu TV nasional. Ada seorang ustadz membacakan hadis itu dhaif jiddan, sangat lemah. Tapi populer. Ramadan awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itqu minan nar. Dibacakan oleh si ustadz ini, dia nggak sowan dulu sama kiai. Udah jelas ada kiai minta izin ke, nanya dulu, Pak Kiai ini saya mau bacain hadis ini, Bu. Sahih apa enggak? Main baca-baca hadis aja. Inilah rahasianya. Kenapa ahli hadis mengatakan alla yuhadditsa bihadrati man huwa aula. Jangan kamu menyampaikan satu hadis berceramah, memberikan motivasi di depan orang yang lebih utama darimu. Kita tambahkan illa biizni, kecuali dengan izinnya, ridhonya. Bapak kalau lihat 2010
Itu orang dibantai oleh Kiai Ali Mustafa Yakub. Ya, langsung ngambil mic ditanya, kamu tahu nggak ini hadis riwayat siapa? Ini sahih apa enggak? Si ustaznya bilang sahih, saya nggak inget ya. Dia bilang sahih, saya ingat saya itu. Dibantai habis-habisan. Ini hadis dhaif jiddan. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah meragukan kualitas hadisnya. Ente sampaikan ke manusia. Tapi manajernya nggak berani marah sama Kiai Ali hadis. Galak duluan soalnya. Baik. Kemudian ada himmah aliyah. Si guru ini nggak boleh dia orangnya mudi. Tahu mudi nggak, Pak? Mutan. Si guru ini karakter ketiganya semangatnya tinggi, langsung sampai kepada Allah. Ciri-ciri orang begini, dia ini hatinya sensitif, tapi dia mengalah dengan hati yang sensitif itu untuk kepentingan jamaah muridnya. Jadi biarlah saya makan hati, yang penting jamaah saya nyampe kepada Allah. Bukan malah ngibulin jamaah. Ya. Dia mau berkorban untuk muridnya, berdoa untuk muridnya, siang malam dia mendoakan muridnya, melebihi dia mendoakan anaknya sendiri. Ini yang disebut himmah aliyah. Udah ketemu belum Pak guru begini? Mendoakan murid tiap hari. Orang tua aja cuma doain anaknya biar dapat rezeki yang banyak. Mana orang tua berdoa, ya Allah, kumpulkan kami bersama keluarga kami, anak-anak kami di surga. Lapangkan rezekinya, masukkan dia ke surga. Jarang kan yang doa begitu? Rata-rata berizki, kayaknya hidup rezeki doang. Kalau guru lebih dari itu, guru mendoakan, ya Allah mudahkan hidup murid-muridku. Kumpulkan kami bersama nabimu di surga. Guru Pak, ini yang disebut himmah aliyah. Himmahnya nggak cetek. Ya? Maka guru begini, dia punya akses syafaat. Walaupun dia tidak bisa memberi syafaat secara mutlak, dia harus dapat izin dulu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahalatun mardiyah. Nah, kondisi orang ini, kondisi itu ada dua. Kondisi rohani, kondisi fisik. Kondisi di sini adalah kondisi rohani. Qalbunya hanya berisikan nama Allah, ma'rifatullah, bukan dunia. Ini yang disebut hal. Hal artinya perubahan-perubahan. Keadaan dia kalau berubah dari Allah, Rasul, Allah, Rasul, Allah, Rasul, udah gitu aja. Cintanya cinta Allah, cintanya cinta Rasul. Kalau sudah ketemu orang begini, Bapak ambil ilmu dari dia. Karena apa? Karena dialah yang disebut al-mursyid al-kamil. Mursyid yang ideal. Yang pertama apa tadi? Ilmunya sahih. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak boleh bertentangan. Yang kedua, zaukun sarih. Dia lahir batinnya sama. Jadi lisannya dibenarkan kolbunya, kolbunya dibenarkan lisannya. Yang ketiga, himmah aliyah. Semangatnya tinggi, tidak gampang futur. Yang gampang futur siapa? Futur ini don, mudi. Itu jamaah murid. Jadi kalau guru nggak boleh futur. Ya, nggak boleh tersinggung dikit, kemudian nggak mau ngajar lagi, nggak. Ya. Yang keempat, Pak Mirwan senyum-senyum, kayaknya ada yang kena nih ya. Yang keempat, halnya mardiyah. Jadi dia kalau berubah, perubahannya selalu mengarah pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bertemu dengan mereka.